Shalom, Sobat Kristus. Pada Sapa Sahabat Kristus, hari ini kita akan merenungkan mitos-mitos pelayanan. Mitos yang ketiga, mitos ahli Taurat. Banyak orang menyangka kalau seorang yang bisa melayani Tuhan adalah orang yang sudah menguasai Alkitab. Orang yang sangat kenal Tuhan dengan baik, yang punya pergaulan dengan Tuhan yang dengan sangat baik. Betulkah seperti itu? Saudara-saudara, mari kita belajar dari Musa, saudara. Yang ketika dipanggil bagaimanakah keadaannya? Mari kita membaca Keluaran pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Saudara-saudara, ini kasih Tuhan, mungkin kita terkejut ketika membaca pertanyaan daripada Musa kepada Tuhan. Siapakah namamu? Apa artinya pertanyaan ini? Pertanyaan menunjukkan bahwa sesungguhnya pada saat ketika Musa dipanggil, dia tidak kenal dengan sungguh-sungguh siapa Allahnya, saudara. Allah yang memanggil dia. Sangat mungkin dia tahu tentang Allah itu karena ketika dia masih dalam asuhan dari orang tua masih sangat kecil, pernah diperkenalkan oleh orang tuanya tentang Allah mereka. Allah nenek moyangnya. Tapi dia dibesarkan dalam pendidikan Mesir dan dia sangat mengenal dewa-dewi. Yang bagi orang Mesir, Allah orang Israel adalah salah satu Allah dan dianggap kecil pada saat itu. Maka saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu hal ini. Ternyata Musa hanya tahu Allah tapi kurang mengenal Allah. Sangat mungkin sekali ini adalah perjumpaan pertama dia dengan Tuhan, yang mengalami kontak langsung dengan Tuhan pada saat itu. Artinya apa, saudara-saudara? Sebelumnya dia gak pernah, dia hanya pernah mendengarkan, tapi belum pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah bergaul dengan Allah karena dia hanya mendengarkan itu saja. Maka saudara, ketika dia dipanggil Tuhan, tidak heran ada kegentaran. Karena siapa engkau pun saya tidak kenal. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan mau memakai yang seperti ini. Saudara, ini kasih Tuhan. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa di dalam perjalanan itu, dalam melayani Tuhan, dia boleh belajar mengenal siapa Allah. Di dalam perjalanan melayani Tuhan itu, dia mendapatkan Taurat Tuhan dan diteguhkan melalui itu, saudara. Di dalam perjalanan ini, orang-orang Israel itu melihat bahwa dia punya persekutuan yang begitu erat dengan Tuhan, sehingga dia punya otoritas dari Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Di dalam perjalanan ini, dia boleh berjalan mengikuti pimpinan dari Tuhan. Dan itu dilihat oleh orang-orang yang dilayani. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita semua yang ketika engkau dan saya ingin dipakai oleh Tuhan, dasarnya bukan karena kita harus menjadi orang yang sempurna terlebih dahulu, ahli Taurat, harus menjadi seorang yang sudah kenal Tuhan dengan baik. Itu bukan menjadi dasarnya. Tetapi yang terpenting itu adalah di dalam proses kita menjalankan pelayanan itu. Apakah itu menjadi proses kita mengenal Tuhan? Proses di mana kita boleh mengalami persekutuan indah dengan Tuhan. Proses kita mendapatkan pimpinan dari Tuhan. Dan kita sedang mengikuti Tuhan. Dan orang yang kita layani itu melihat hal ini di dalamnya. Sehingga setiap kegiatan kita yang kita lakukan di sana, orang sedang melihat inilah perjalanan rohani. Dan inilah pemimpin rohani kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kabar gembira buat kita. Hari ini apabila saudara-saudara takut untuk menerima panggilan pelayanan, saya ingin mengatakan, kalau kita merasa saya tidak sempurna karena saya bukan ahli Taurat, kalau saudara merasa aku dalam pergaulan dengan Tuhan itu bermasalah, saudara, itu jangan menjadikan dasar bagi kita. Tetapi biarlah kita membuka tangan kita menyambutnya dengan hati yang taat dan bertekad di depan.
bahwa yang terpenting adalah di dalam perjalanan kita ini selanjutnya adalah kita terkait erat dengan Allah yang memanggil kita untuk melayani Dia. Amin, saudara. Bagi saudara-saudara yang pada hari ini engkau melayani Tuhan, tapi engkau hanya berfokus pada pekerjaan-pekerjaannya atau kegiatan-kegiatannya saja. Hanya berpikir apa yang harus saya perbuat ya. Saudara, tapi Anda tidak atau lalai untuk membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara harus bertobat. Karena apa? Karena yang terpenting itu di dalam pelayanan kita adalah memulainya dengan persekutuan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan dari sanalah ada sebuah cerita yang indah dan karya yang luar biasa yang terjadi di sana. Karena apa? Kita mengikuti pimpinan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Dan orang akan melihat dia adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara-saudara kita renungkan hal ini. Apakah engkau dan saya takut menerima panggilan Tuhan? Jangan takut kalau kita tidak sempurna. Kita belum kenal Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita sudah sambut, marilah kita menjalankan dengan sungguh-sungguh. Terkait dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.